Handoyo itu kembali ritual. Dia lakukan ritual sendiri seperti tahun sebelumnya. Nah, ketika ritual sendiri itu yang dilihat itu anaknya sendiri yang menangis-nangis, meronta-ronta, "Pak, jangan bunuh saya, Pak, jangan bunuh saya." Nah, itu Pak Handoyo keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Story Radio FM. Radionya para pecinta story horor. Sebelum mendengarkan cerita dari narasumber kita, jangan lupa subscribe, like, komen, share supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah tentang pesugihan jual musuh. Nah, cerita ini datang langsung dari narasumber yang tak lain adalah si juru kunci pesugihan yang pernah didatangi salah satu pelaku ritual yang menginginkan orang-orang yang dimusuhinya itu dijadikan tumbal. Dan itu keinginan dari si pelaku ritual. Nah, sebut saja di sini namanya Mbah Kliwon dan Pak Handoyo. Juru kuncinya Mbah Kliwon, Pak Handoyo ini pelaku. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya? Tidak usah lama-lama, kita langsung. Mbah Kliwon yang didatangi oleh Pak Handoyo, waktu itu dia sempat mengutarakan apa keinginan dia datang ke Mbah Kliwon. Banyak orang mengatakan Mbah Kliwon itu adalah si juru kunci pesugihan. Nah, Pak Handoyo pun sempat nanya, "Mbah, apa benar sampai ini bisa bantu saya melakukan hal yang berkaitan dengan kekayaan?" Dan Mbah Kliwon pun menjawab, "Iya, saya bisa bantu. Ada perlu apa?" Nah, Pak Handoyo mulai mengutarakan niat dia ke situ, datang ke Mbah Kliwon untuk mendapatkan kekayaan. Tapi bukan hanya di situ saja. Pak Handoyo itu sempat mengutarakan beberapa permasalahan di keluarganya. Niat dia datang ke pesugihan itu bukan semata-mata karena kekayaan, tapi ada unsur dendam yang semua itu disebabkan karena istrinya yang sakit-sakitan selama 3 tahun, yang kabar-kabarnya itu karena disandat oleh seseorang. Nah, seseorang itu tidak diketahui oleh Pak Handoyo. Nah, Pak Handoyo ini datang ke Mbah Kliwon dengan maksud ingin mengetahui siapa sebenarnya orang yang sudah membuat istrinya itu sampai meninggal dan sakit-sakitan itu selama 3 tahun. Dari penerawangan Mbah Kliwon itu dijelaskan ciri-cirinya seperti ini dan itu. Nah, Pak Handoyo itu merespon, "Apakah itu saudaraku, Mbak? Saya tidak tahu," kata Mbah Kliwon. "Saya tidak tahu Pak Handoyo, cuman yang saya lihat dari apa yang sampean bicarakan ke saya melihat itu ada sosok ya seperti ini. Entah itu saudaranya sampean atau rekan bisnis sampean atau siapa saja, saya tidak tahu." Dan singkat cerita, setelah Pak Handoyo ini tahu kalau pelakunya adalah saudaranya sendiri, Pak Handoyo mengatakan ke Mbah Kliwon, "Ada ndak, Mbah, pesugihan jual musuh?" "Ada, Pak, tapi ini juga butuh proses, butuh ritual, butuh sesuatu yang paling berharga dari sampean." "Maksudnya apa, Mbah?" "Ya, namanya pesugihan apapun itu ada tumbal, Pak Handoyo." "Tumbal, Mbah? Tumbalnya itu saja, Mbah, orang yang membuat istri saya meninggal." "Tidak seperti itu, Pak Handoyo. Ada dari orang yang sampean paling sayang, itu yang harus sampean tumbalkan. Itu yang pertama. Nah, kedua ketiganya mungkin bisa." Pak Handoyo bingung waktu itu. Di hadapan Mbah Kliwon itu terlihat Pak Handoyo itu seperti murung mikir, gimana ya. Sampai mungkin hampir 5 menit Pak Handoyo itu diam. Mbah Kliwon itu sempat nanya ulang, "Pak Handoyo gimana? Jadi ritualnya atau membatalkan ritualnya?" "Mumpung belum." Pak Handoyo waktu ditanya pertama kali itu belum ngeh, karena dia masih termenung, terpikir mungkin anak-anaknya ini siapa. Nah, di dalam termenungnya Pak Handoyo terucap, "Ya sudah, Mbah, saya mau, asalkan bukan hanya orang itu saja, Mbah, keluarganya loh."
Bisa, asalkan kamu sudah menyerahkan tumbal pertama. Nah, singkat cerita, Pak Handoyo sudah menyepakati ke Mbah Kliwon. Mbah Kliwon memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi, dan syarat itu tidak mudah bagi Pak Handoyo. Pak Handoyo harus mendapatkan beberapa hal-hal yang diperlukan untuk ritual. Dan beberapa hari setelahnya, setelah apa yang disyaratkan tadi didapatkan oleh Pak Handoyo, Pak Handoyo balik lagi ke Mbah Kliwon. Nah, saat balik lagi ini, Pak Handoyo sempat bilang sama Mbah Kliwon, "Mbah, ini ritualnya gimana, Mbah? Semua syarat sudah saya penuhi." "Semua sudah, tinggal nama anakmu nanti yang Simbah bantu untuk menyewankan sebagai syarat pesugihan kamu yang pertama. Agar kamu ritualnya itu sukses, jadi yang pertama kamu lakukan nama anak kamu dan juga nama orang yang ingin kamu tumbalkan itu sekaligus. Jadi ada dua nama yang dipinta oleh Mbah Kliwon." Setelah mendengar apa yang dikatakan Mbah Kliwon, nah Pak Handoyo ini menulis nama, yaitu nama orang yang tak lain adalah saudaranya sendiri. Nah, setelah dua nama ini diserahkan ke Mbah Kliwon, Mbah Kliwon ini baca nama anaknya Pak Handoyo dan nama orang yang dituju Pak Handoyo. Di dalam ritual yang dilakukan oleh Pak Handoyo, Mbah Kliwon itu sempat bilang, "Nanti ketika di dalam kamu ritual ada hal-hal yang mengerikan seperti sosok astral dan sebagainya, kamu jangan kabur. Itu yang perlu kamu ketahui. Tapi yang paling utama, jangan sampai kamu mengingat Tuhan kamu, karena kamu di situ ritual, kamu akan memohon dan meminta sesembahan kamu." Iya mbah, itu jawaban dari Pak Handoyo. Dan bukan hanya itu saja Pak Handoyo, ketika nanti sesembahanmu minta, kamu berikan saja dan terus utarakan apa yang kamu inginkan. Dia akan mengabulkan apapun yang kamu inginkan. Dan singkat cerita, Pak Handoyo diantar sama Mbah Kliwon masuk ke salah satu gua. Perjalanannya itu ya mungkin kalau Mbah Kliwon ingat itu sekitar setengah jam dari pondoknya. Tempat ritualnya pun ada di sekitar bukit, ada gua. Nah, disitulah masuk Pak Handoyo dan Mbah Kliwon. Nah, Mbah Kliwon ini menyewankan melakukan ritual terlebih dahulu. Dia baca mantra, sementara Pak Handoyo diminta duduk di belakang. "Pak, kamu duduk saja di belakangku. Nanti kalau kamu dengar suara apa saja jangan lari." Iya mbah. Beberapa saat Mbah Kliwon ini membaca mantra, yang di hadapan ini sudah sesaji, itu semuanya sudah disiapkan. Itu datang sosok yang mungkin bisa dibilang kalau Pak Handoyo yang lihat mungkin takut, tapi tidak tahu waktu itu Pak Handoyo melihat apa enggak. Mbah Kliwon itu sudah merespon bahwa sosok itu bakal datang, dan sosok tersebut itu tak lain adalah sesembahannya Pak Handoyo untuk mendapatkan pesugihan. Obrolan, mungkin komunikasinya Mbah Kliwon dengan sosok tersebut, Mbah Kliwon ini mengutarakan, "Ini saya berikan dua orang sekaligus, anaknya pelaku dan satu orang yang ingin ditumbalkan." Suara dalam gua itu ya benar-benar ngeri, kata Mbah Kliwon. Tapi itu hal biasa sebagai seorang juru kunci. Setelah apa yang dilakukan Mbah Kliwon keluar. Dia menepuk sama Pak Handoyo, "Pak, silahkan duduk di tempat saya. Kamu ritual. Dan ritual kamu jangan keluar sebelum sosok sesembahan kamu muncul dan meminta dan juga kamu mengutarakan." Setelah memberikan saran dan juga arahan ke Pak Handoyo, Mbah Kliwon keluar ke pondok lagi. Nah, sampai di pondok ini ada orang yang sudah nunggu. Ternyata ada tamu lagi, dia mau ingin melakukan ritual. Nah, ritualnya itu ya intinya ingin pesugihan. Tapi karena waktu itu tempat itu lagi digunakan oleh Pak Handoyo, orang itu diminta, ditanya hari lahirnya, wetonnya dan sebagainya itu dihitung sama Mbah Kliwon. Jadi enggak
serta-merta orang yang datang itu bisa langsung melakukan ritual pesugihan. Kata Mbah Kliwon itu tidak segampang itu. Nah, singkat cerita kembali ke Pak Handoyo. Mungkin sekitar hampir 11 seharian Pak Handoyo itu melakukan ritual. Nah, setelah selesai ritual, Pak Handoyo yang direspon sama Mbah Kliwon, karena Mbah Kliwon mungkin sudah tahu sesembahan ini sudah menemui dia. Mbah Kliwon datang lagi ke gua. Dia tepuk pundaknya Pak Handoyo. Pak, ritualnya sudah selesai, silahkan Bapak keluar. Iya Mbah, nurut kan Pak Handoyo. Pak Handoyo nurut sampai keluar gua dan sampailah di rumah Mbah Kliwon. Nah, di rumah Mbah Kliwon ini Pak Handoyo tidak serta-merta langsung diizinkan pulang. Mbah Kliwon itu yang masih memberikan beberapa tata cara lagi yang harus dilakukan oleh Pak Handoyo. Yang pertama, gunakan kamar khusus. Intinya Pak Handoyo harus punya kamar pribadi. Kamar tersebut itu untuk persiapan kamu melakukan ritual dan menunggu kedatangan sesembahan kamu, dan kamu di situ meminta. Itu nanti kamu dapatkan apa yang kamu inginkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan sampai ada siapapun yang tahu. Itu harus menjadi rahasia kamu atau siapapun. Anak-anakmu pun jangan sampai ada yang tahu. Pesan Simbah diingat. Dan yang ketiga, bagi pelaku ritual, maaf sekali lagi, bukan maksud untuk mengarahkan siapapun pendengar ini ke jalan pesugihan. Ini hanyalah edukasi yang bisa memberikan hiburan dan memberikan hikmah dalam setiap konten saya. Dan yang ketiga, Pak Handoyo itu harus bisa dan bagaimana caranya mendekati orang yang paling dibenci, orang yang dituju. Itu hal yang sangat susah dan tidak mudah. Orang yang dibenci kok dekat. Tapi itu sebagai saran dan cara untuk bisa mendapatkan keinginannya. Dan yang keempat, setiap kamu ingin menumbalkan siapapun 1 tahun sekali, kamu harus kesini melakukan ritual lagi. Iya Mbah, itu ada 4 syarat dan saran dari Simbah. Silahkan kamu pulang. Sudah Mbah, saya sudah selesai. Iya, kamu pulang. Dan Mbah Kliwon setelah Pak Handoyo ini pulang, dia melakukan ritual yang seperti disarankan Mbah Kliwon. Kemungkinan setahun kemudian Mbah Kliwon ini didatangi lagi Pak Handoyo. Nah, Pak Handoyo itu cerita, Mbah, anak saya meninggal Mbah waktu pertama kali saya pulang. Dan orang yang sudah membuat istri saya meninggal, dia pun meninggal Mbah. Jadi kamu sudah membuktikan Pak Handoyo. Sudah Mbah, terima kasih Mbah. Tapi bukan itu saja Mbah, keluarganya, anak-anaknya, istrinya pun merasakan kehilangan seperti saya dulu Mbah. Ini yang membuat saya puas. Ya maaf saja, ini namanya juga orang yang sudah ketutup hatinya, orang yang penuh dengan iblis. Ya Mbah Kliwon juga waktu itu juga masih terbilang dia yang masih larut dalam ya pesugihannya juga. Itu ya masih saja iblis ketemu iblis ini. Nah, kembali lagi ke Mbah Kliwon dan Pak Handoyo. Mbah Handoyo itu sangat puas dengan apa yang sudah dicapainya. Anaknya meninggal, dia kesedih, cuman kesedihannya terbalaskan dengan kematian saudaranya yang sudah membuat istrinya meninggal. Dan setelah itu, beberapa bulan kemudian, usaha Pak Handoyo itu luar biasa. Sampai kurang waktu setengah tahun dia sukses. Nah, ini pas 1 tahun dia balik lagi, dia menyerahkan nama anak dari salah satu saudaranya yang pernah dijadikan tumbal Pak Handoyo. Nah, waktu ritual kedua dilakukan, itu lebih berat lagi. Pak Handoyo harus ritual sendiri, tidak disowankan, tidak diantar, langsung disuruh masuk ke dalam gua. Dan di situ yang diceritakan oleh Pak Handoyo, pas ritual kedua itu selesai, dia tuh bilang, Mbah, bener Mbah, saya takutnya minta ampun Mbah. Di dalam gua itu Mbah, saya melihat istri saya, anak saya, orang yang telah saya tumbalkan itu nangis-nangis di hadapan saya, bahkan kayak mau yang membunuh saya. Itu nyata Mbah.
Dan bukan hanya itu saja Mbak, sosok pocong, sosok kuntilanak benar-benar ada di sekitar saya Mbak. Waktu saya mau lari cuma saya kepikiran kalau saya lari nanti malah saya nggak ditumbal. Jadi keberaniannya Pak Handoyo itu ya karena dia memang ingin menumbalkan keluarga dari musuhnya Pak Handoyo sendiri. Orang yang sudah menumbalkan istrinya itu yang membuat Pak Handoyo waktu itu berani. Tapi cerita di dalam ritual yang dilakukan Pak Handoyo itu benar-benar ngeri. Dia menyaksikan sendiri bagaimana anaknya itu ketika dijadikan budak pesugihan. Ngerinya minta ampun. Tapi bagi Mbah Kliwon, itulah orang-orang yang dijadikan budak pesugihan. Sudah pasti dia itu tersiksa di kerajaan iblis. Sudah pasti dia akan menjadi pengikutnya. Dan itu pasti akan kekal. Tapi karena ya kembali lagi dendamnya Pak Handoyo ke keluarga orang yang sudah membuat istrinya meninggal dan juga anaknya kan ditumbalkan sebagai syarat, dendamnya Pak Handoyo semakin menjadi-jadi. Mbah bisa enggak Mbah? 2 sekaligus, itu makin gila. Tapi Mbah Kliwon mengharang 1 saja, dan cara dan syarat yang ketiga kamu ingat, dekati orang yang ingin kamu tumbalkan. Dekati, jangan sampai enggak bisa. Kalau enggak bisa kamu sendirian yang tumbal, kata Mbah Kliwon. Iya Mbah. Ini yang diceritakan ketika 1 tahun pertama. Nah 1 tahun berikutnya orang yang ditumbalkan itu benar-benar meninggal. Benar-benar meninggal. Dan di tahun ketiga, ketika dia ingin menumbalkan istrinya si pelaku yang sudah membuat istrinya meninggal. Karena ini pesugihan jual musuh. Istrinya si pelaku yang sudah membuat istrinya meninggal ternyata tahu kalau penyebab suaminya dan anaknya karena Pak Handoyo. Saat Pak Handoyo ini datang ke Mbah Kliwon di 2 tahun berikutnya, Mbah Kliwon sempat bingung karena dia merasa Pak Handoyo itu ada yang ngikutin. Pak, iya Mbah, kenapa Mbah? Sampean ngerasa enggak? Ngerasa apa Mbah? Sampean sukses, sampean menjadi orang kaya. Sampean merasa enggak ada sesuatu yang aneh di dalam keluarganya sampean? Apakah ada anak yang sakit atau ada anak yang tiba-tiba kadang seperti orang gila? Nah Pak Handoyo berpikir, siapa maksudnya si Mbah ini? Sampai akhirnya menanyakan Pak Handoyo ke Mbah Kliwon, Mbah, maksud si Mbah apa? Iya tadi sudah jelas ada yang aneh enggak di keluargamu? Apa mungkin kamu sendiri? Nah Pak Handoyo ini ngejawab, kalau saya Mbak merasa ya seperti kayak ada yang ngikutin saya, ada yang pengen yang ngobrol dengan saya atau seperti apa saya tidak tahu, cuman saya merasakan itu ada. Dijelaskan sama Mbah Kliwon, itu sosok bukan sesembahan kamu ataupun bukan perawahan kamu, tapi itu sosok dari musuh kamu. Dan Pak Handoyo itu kagetnya minta ampun, yang bener Mbak, masa ada yang ngikutin saya? Apa dia tidak takut kalau saya ini punya sesembahan? Kamu salah Pak Handoyo, kata Mbah Kliwon. Dia juga kiriman dari orang-orang tertentu, dan dia adalah istri dari orang yang sudah kamu tumbalkan. Maksud si Mbah, ya saudara kamu. Ya sudah Mbah, nama dia aja Mbah saya tumbalkan. Itu cerita dari Pak Handoyo ketika 2 tahun berselang. Dia datang lagi mau menumbalkan istrinya. Tapi ada masalah tadi, ketika Mbah Kliwon ini hendak menyuankan untuk nama yang ditumbalkan tadi, Mbah Kliwon sedikit punya masalah karena ternyata backing atau disebut orang ini punya dukun juga. Nah dukun ini juga bisa dibilang, kata Mbah Kliwon, ini termasuk dukun yang terbilang sakti. Nah Pak Handoyo diminta untuk mengganti nama itu, karena waktu itu nama perempuan yang ingin ditumbalkan oleh Pak Handoyo itu agak ya bisa dibilang rawan dan bisa bahaya. Tapi karena Pak Handoyo ini memang tekadnya mau menumbalkan si istrinya tadi, Pak Handoyo tetap, pokoknya saya minta itu Mbah. Ya sudah, saya sudah bilang ada hal-hal yang nanti bisa mengundang petaka kamu.
Tapi Pak Handoyo tetap nekat. Singkat ceritanya Pak Handoyo itu kembali ritual. Dia lakukan ritual sendiri seperti tahun sebelumnya. Nah ketika ritual sendiri itu, setelah dia keluar, yang dilihat itu anaknya sendiri yang menangis-nangis, meronta-ronta, "Pak jangan bunuh saya, Pak jangan bunuh saya." Nah itu Pak Handoyo keluar. Dia sampai intinya ritual itu antara gagal ataupun selesai. Pak Handoyo bingung. Dia nanya sama Mbah Kliwon, "Mbah gimana ini Mbah, kok yang muncul anak saya Mbah? Kan sudah saya bilang sama kamu Pak Handoyo, nama itu rawan, nama itu bisa mengundang petaka, tapi kan kamunya sendiri yang nekat. Semuanya sudah terlambat. Saya tidak bertanggung jawab untuk itu. Lain kali, tahun depan, kamu kesini datang sesuai arahan saya. Semuanya sudah terlambat. Intinya sesembahan kamu sudah mendapatkan tumbal." "Siapa Mbah?" "Ya anak kamu sendiri." Pak Handoyo saat itu benar-benar, "Mbah gimana ini Mbah, kok anak saya Mbah, kok anak saya?" Semua sudah terlambat. Semua sudah terlambat Pak Handoyo. Silahkan Pak Handoyo pulang dan urus anak bapak yang sudah meninggal. Itu yang dikatakan Mbah Kliwon ketika tumbal yang ketiga, yang maksudnya untuk istri orang yang pernah menyandap istrinya Pak Handoyo, tapi kena imbasnya anaknya sendiri. Dan Mbah Kliwon ini sudah yakin kalau maksud dari anaknya yang ada di dalam ritualnya Pak Handoyo itu pasti dijadikan tumbal sesembahnya sendiri. Dan sampai beberapa harinya Pak Handoyo itu balik lagi ke Mbah Kliwon, "Mbah bener Mbah itu anak saya Mbah, gimana ini Mbah, gimana ini Mbah, istrinya itu orang masih hidup Mbah." "Iya kan sudah saya bilang Pak Handoyo. Sekarang gimana? Masih mau lanjut ritual atau gimana? Pokoknya Mbah, kalau belum keluarganya mati semua saya tidak bakal berhenti. Tapi ingat Pak Handoyo, orang yang kamu musuhi itu tidak mudah kamu lawan. Dia juga menggunakan ritual-ritual ngeri, ritual-ritual yang bisa membahayakan saya. Dan saya ini tidak mau bertanggung jawab untuk kesitunya. Karena yang kamu hadapi, dia itu juga main dukun. Dan dukunnya saya kenal betul siapa dia. Saya sangat kenal. Dan dukunnya itu di atas saya. Yang kamu bisa harapkan itu dari sesembahan kamu. Dia mampu ndak untuk menumbalkan orang yang kamu tuju. Dan syarat yang ketiga yang pernah dulu Simbah katakan ke kamu, dekati orang itu. Dan usaha Pak Handoyo yang dijelaskan oleh Mbah Kliwon, kalau dia ingin mendekati musuh-musuhnya itu benar-benar sangat susah. Sampai Pak Handoyo ini menceritakan ke Mbah Kliwon, itu sampai ada yang lewat anaknya, ada yang lewat tetangganya, ada yang lewat orang suruhan Pak Handoyo untuk bisa mendapatkan anaknya si pelaku yang sudah membuat anaknya Pak Handoyo meninggal. Itu berbagai macam cara itu dilakukan. Bahkan sampai ada orang suruhannya Pak Handoyo itu pernah cerita ke Pak Handoyo yang disampaikan ke Mbah Kliwon, itu ketika dia yang disuruh Pak Handoyo ingin dekat dengan anaknya, itu sampai dia merasakan disantet juga. Tapi santet itu yang dibantu oleh Pak Handoyo datang ke dukun yang lain, orang itu bisa sembuh. Tapi orang itu untuk disuruh Pak Handoyo sudah tidak mau lagi. Walaupun Pak Handoyo yang sudah jadi orang sukses, orang kaya, ngasih berapapun dia tolak. Nah waktu itu ada orang yang butuh banget sama uang. Pak Handoyo itu meminta orang tersebut, "Tolong bantu saya, ini uang untuk kamu, dan kamu tinggal masuk saja ke rumah orang itu, saudara saya. Bilang kamu dari mana kayak, tolong kiriman barang ini, kamu apa saja lakukan, yang penting dia terima apa yang saya berikan. Terserah bagaimana kamu caranya." "Iya Pak." Tapi dibalik usaha dari Pak Handoyo, ini yang dari cerita orang kedua yang di sana tadi gagal tidak mau lagi, ketika ini orang yang disuruh Pak Handoyo yang kedua itu sukses. Dan dia itu menjadi orang kepercayaan Pak Handoyo sampai beberapa waktu, mungkin 2 bulan atau 3 bulan yang dilakukan orang suruhannya Pak Handoyo itu benar-benar lancar. Nah kelancaran dari orang itu, Pak Handoyo itu mau memberi uang itu luar biasa. Dia tidak, ya pokoknya tidak merasa rugi lah, yang penting dia dapatkan tumbal dari keluarga orang yang diinginkan. Singkat cerita, pas
keempat kalinya Pak Handoyo datang ke Mbah Kliwon, nama itu sudah menjadi incaran tumbal Pak Handoyo. Jadi intinya jual musuh yang dilakukan oleh Pak Handoyo itu dari dedengkotnya, yaitu bapak ibunya. Tapi ibunya ini belum kena, masih anak yang pertama termasuk suaminya. Nah ini anak yang kedua diincar sama Pak Handoyo. Sedangkan Pak Handoyo sendiri sudah 2 anaknya itu meninggal. Pak Handoyo tinggal punya 1 lagi anak yang ada di rumahnya. Dan begitu juga dengan saudaranya, anaknya itu sama-sama punya 2. Nah ini yang terakhir yang diincar oleh Pak Handoyo. Sebelum itu istrinya. Pak Handoyo yang mendapatkan nama itu dari usaha orang suruhannya. Mbah Kliwon mendapatkan nama itu menyerahkan. Mbah Kliwon ini yang langsung menyerahkan untuk ritual yang keempat. Karena ritual yang ketiga dia gagal sampai anaknya ini meninggal. Mbah Kliwon tidak mau Handoyo ini jangan sampai anak sematawayanya kena tumbal lagi. Mbah Kliwon sendiri yang masuk ke gua melakukan ritual. Pak Handoyo diminta untuk duduk. Pak Handoyo diminta hanya untuk duduk di belakangnya Mbah Kliwon. Nah saat ritual ini Pak Handoyo yang juga sudah masuk ke alam dimensi lain, kata Mbah Kliwon, Pak Handoyo yang di belakangnya itu seperti menjerit ketakutan ketika melihat seluruh korban-korban tumbal itu sedang disiksa, sedang benar-benar merasakan kepedihan siksaan yang luar biasanya. Sampai Pak Handoyo itu sampai menjerit-jerit di dalam gua. Tapi Mbah Kliwon, diam Pak Handoyo, diam. Ini sesembahan kamu itu datang ngambil anak itu. Jadi anak itu seolah-olah yang sudah diritualkan oleh Mbah Kliwon itu bisa diambil semuanya, wallahu alam. Tapi itu cerita dari Mbah Kliwon dulu ketika dia masih menjadi juru kunci. Nah singkat cerita, ritual itu pun dilakukan sama Mbah Kliwon itu 3 hari 3 malam. Tidak mudah bagi si juru kunci pun untuk mendapatkan tumbal, itu tidak mudah. 3 hari dilakukan dengan sesuatu yang di alam lain, yang di dalam gua itu benar-benar mengerikan suasananya. Sampai 3 hari itu selesai ritual, Pak Handoyo beberapa hari setelahnya, seminggu setelahnya tepatnya itu datang lagi menjelaskan kalau tumbal itu sudah sukses Mbah. Anak musuh saya sudah mati Mbah. Anak kamu gimana? Sehat Mbah, tidak apa-apa. Tapi yang diperlu kamu hati-hati Pak Handoyo, kata Mbah Kliwon. Istrinya ini kamu harus waspada. Kamu sudah bunuh suaminya, kamu sudah bunuh 2 anaknya, dan istrinya ini nanti yang bisa menjadi ancaman kamu. Kamu harus bisa menghadapinya. Caranya gimana Mbah? Tanya Pak Handoyo ke Mbah Kliwon. Caranya kamu harus datang ke dukun perempuan itu. Hah? Dukunnya siapa Mbah? Dukunnya itu lebih sakti dari saya. Dan saya terus terang tidak berani berhadapan dengan beliau. Saya cuma kasih tahu saja nama, tempat, dan alamatnya. Kamu datang sendiri. Itu di wilayah Jawa Barat, di salah satu perbukitan. Nama itu kamu datangi dan cari. Dan kamu maksudkan langsung saja nama orang itu. Dan singkat cerita, Pak Handoyo pun hanya mengikuti saran dari Mbah Kliwon. Sebulan kemudian Pak Handoyo ini balik lagi ke Mbah Kliwon. Dia menjelaskan, Mbah dukun yang di sana itu ndak ada Mbah. Namanya ada tapi orangnya ndak ada, dan dia itu katanya lagi semedi. Katanya dia lagi bertapa Mbah. Ini gimana Mbah? Kamu tunggu saja sampai selesainya. Nah singkat cerita, mungkin sampai hampir 4 bulan ini Pak Handoyo udah balik lagi, mungkin sudah ketemu atau gimana menurut Mbah Kliwon. Tapi selang 5 bulan, mungkin tepat setengah tahun semenjak menumbalkan musuhnya, yaitu anak musuhnya yang kedua, Pak Handoyo balik lagi ke Mbah Kliwon. Dia menceritakan kalau sudah ketemu orang tersebut, si dukun yang lebih sakti dari Mbah Kliwon. Pak Handoyo menjelaskan kalau ternyata dia itu tidak mau Mbah berurusan dengan wanita itu. Dia yang sudah membuat Mbah tadi itu lebih sakti, karena dia diberi kekuatan spiritual dari apa yang dilakukan oleh musuhnya Pak Handoyo. Ini membuat Pak Handoyo bingung, termasuk Mbah Kliwon itu harus bagaimana, karena si Mbah dukun yang di Jawa Barat itu, yang ada di wilayah perbukitan itu, tidak mau membantu Pak Handoyo. Nah singkat cerita, bagaimanapun juga
Pak Handoyo ini adalah pasiennya Mbah Kliwon. Mbah Kliwon ya berusaha sebisa mungkin ketika di tahun berikutnya harus menembalkan lagi. Pak Handoyo diminta ritual sebisa mungkin untuk bisa menembalkan musuhnya, yaitu wanita yang sudah diincar, yang tak lain adalah saudaranya sendiri yang suaminya dan kedua anaknya sudah dijadikan tumbal Pak Handoyo. Nah, di dalam ritual yang dilakukan Mbah Kliwon sama Pak Handoyo, Mbah Kliwon menyaksikan sendiri bagaimana susahnya menghadapi wanita itu. Karena di balik wanita itu ada dukun sakti yang lebih ngeri dari Mbah Kliwon, yang secara kekuatan spiritualnya itu lebih berbahaya dari Mbah Kliwon. Karena perewangannya itu lebih ganas daripada sesembahannya Pak Handoyo. Ini yang membuat Mbah Kliwon pun sampai benar-benar kalang kabut. Seorang juru kunci itu pun lari ketika ritual menghadapi sosok tersebut. Nah, singkat cerita, Pak Handoyo yang diminta sama Mbah Kliwon untuk melakukan ritual, melanjutkan ritualnya sendiri, ketakutannya Mbah Kliwon itu disembunyikan. Pak Handoyo, lakukan ritual ini sendiri, saya mau keluar. Ada yang harus saya persiapan lagi, kata Mbah Kliwon sembari menghilangkan rasa takut. Mbah Kliwon sendiri punya rasa takut. Takut mati sudah pasti. Nah, ketika Mbah Kliwon keluar, Pak Handoyo beberapa hari setelahnya menunggu Mbah Kliwon tidak kunjung datang. Memang niatnya Mbah Kliwon itu meninggalkan Pak Handoyo keluar. Nah, Pak Handoyo keluar ini ternyata yang dialami Pak Handoyo anaknya yang hadir. Anaknya sendiri, anak sematawayang harus hadir menjadi tumbal pesugihan sesembahannya sendiri. Nah, disitulah Pak Handoyo benar-benar kecewa sama Mbah Kliwon. Mbah, gimana ini Mbah? Yang saya masukkan istri saudara saya, wanita yang saya incar, kenapa anak saya Mbah? Saya tidak menyewankan anak kamu Pak Handoyo, saya tidak menyewankan. Saya benar-benar tidak menyewankan. Nah, mungkin kamu sendiri yang tidak mampu melakukan ritual, kamu gagal, kata Mbah Kliwon. Padahal Mbah Kliwon sendiri mengakui kalau dia itu gagal, tapi disembunyikan sama Pak Handoyo. Singkat cerita, Pak Handoyo harus kehilangan istri dan kedua anaknya. Nah, setelah beberapa tahun yang dialami Pak Handoyo, dia harus hidup sebatang kara, termasuk saudaranya juga yang juga ditinggalkan suami dan kedua anaknya. Mereka saling bermusuhan. Nah, Pak Handoyo tanpa sepengetahuan Mbah Kliwon waktu itu ternyata datang ke dukun si saudaranya, si perempuan tadi. Nah, Mbah Kliwon ini juga mendatangi sosok dukun tersebut, dan ternyata Mbah Kliwon yang waktu itu sempat kaget Pak Handoyo ada di wilayah Jawa Barat. Mbah Kliwon itu menjelaskan kalau dia adalah guruku. Pantas saja Pak Handoyo gagal. Pak Handoyo di situ ketemu sama si wanita yang kalian ada saudaranya sendiri. Tapi wanita ini tidak melakukan pesugihan, berbeda dengan Pak Handoyo. Singkat cerita, mereka berdua pun melakukan ritual di tempat yang berbeda, tapi masih ada di wilayah Jawa Barat. Kedua tempat yang sudah disediakan oleh gurunya Mbah Kliwon, yang seorang dukun yang luar biasa saktinya. Pak Handoyo mengalami kegagalan. Dia harus meninggal setelah dia pulang melakukan ritual. Saat dia pulang ritual, kabar terakhir yang didengar Mbah Kliwon, Pak Handoyo itu kecelakaan dari kabar yang didengar dari wanita yang diincar oleh Pak Handoyo. Pak Handoyo pun harus menjadi korban dari pesugihannya sendiri. Ini yang terjadi sama Pak Handoyo. Nah, semenjak saat itu Mbah Kliwon bilang sama gurunya bahwa apa yang dilakukannya ini benar-benar salah, karena telah membuat orang yang dimusuhi Pak Handoyo itu menjadi korban. Dan pada saat itulah Mbah Kliwon benar-benar menyesali apa yang sudah dilakukannya selama dia menjadi juru kunci. Dan gurunya Mbah Kliwon yang meminta sama Mbah Kliwon, jangan kamu teruskan sebagai juru kunci pesugihan atau kamu berhadapan denganku. Jadilah dukun yang punya martabat, punya manfaat. Saya sendiri melakukan seperti ini karena terpaksa. Dia yang meminta saya karena suaminya dan anaknya yang pertama meninggal. Ternyata itu semua karena kamu Mbah Kliwon. Mbah Kliwon dimarahi sama gurunya.
Dan apa yang dikatakan gurunya Mbah Kliwon ini membuat Mbah Kliwon itu benar-benar ketakutan. Ya karena dia tidak mau kalau hidupnya itu terancam karena gurunya. Karena dia tahu betul siapa gurunya Mbah Kliwon. Sama-sama sebagai dukun, tapi secara kesaktiannya Mbah Kliwon itu belum apa-apanya. Dia mengakui. Dan semenjak saat itu Mbah Kliwon berusaha menjadi orang yang lebih baik. Dan lewat bimbingan gurunya ini, ternyata gurunya ini benar-benar juga sudah melakukan taubat. Dan semenjak saat itu Mbah Kliwon yang diberikan wasiat dari gurunya untuk menghentikan menjadi juru kunci pesugihan, awal mula Mbah Kliwon kembali ke jalan yang benar. Dan usaha Mbah Kliwon ketika hendak ke jalan yang benar, susahnya minta ampun. Dia merasakan sendiri bagaimana sosok pesugihan-pesugihan, sosok raja iblis, sosok raja jin yang sudah memberikan dia kekuatan, yang sudah membantu dia menjadi juru kunci, menjadi orang sakti. Semua harus dilepaskan oleh Mbah Kliwon. Tapi semua itu alhamdulillah bagi Mbah Kliwon, karena hanya kesaktiannya yang diambil, bukan nyawanya. Dan semua itu bukan tanpa alasan Mbah Kliwon bisa melepaskan tanpa ada tekanan ataupun dari siksaan para iblis atau jin yang pernah dia jadi sesembahannya. Dia atau Mbah Kliwon ini ketika dia ingin kembali ke jalan yang benar, mungkin yang diceritakan Mbah Kliwon itu 4 bulan rasanya itu benar-benar sangat tersiksa. Raja iblis, raja siluman dalam bentuk pesugihan yang pernah dilakoni oleh Mbah Kliwon sebagai seorang juru kunci, dia menyaksikan sendiri bagaimana mereka itu dengan para prajuritnya, para penggawanya datang untuk mengambil nyawa Mbah Kliwon. Tapi Mbah Kliwon dengan keyakinannya yang dibantu oleh gurunya dan juga dibantu oleh beberapa orang-orang terdekatnya yang membantu dia kembali ke jalan yang benar. Satu keyakinan Mbah Kliwon bahwa di balik hidup dan mati hanya milik Sang Pencipta. Disitulah kekuatan mutlak Mbah Kliwon yang membuat Mbah Kliwon ini selamat. Dia yakin bahwa hidup dan mati bukan iblis yang menentukan, bukan. Itu diketahui dan disaksikan dan juga dialami oleh Mbah Kliwon. Ketika iblis ini ingin mengambil nyawanya, tidak mudah bagi iblis mendapatkan nyawa Mbah Kliwon. Tapi yang diambil oleh iblis atau para penggawanya itu semua kekuatannya, sihirnya, dan itu menjadi syukur alhamdulillahnya Mbah Kliwon karena dia lebih memilih menjadi orang biasa daripada punya kesaktian tapi untuk kesesatan. Ini yang diambil hikmah dari Mbah Kliwon waktu itu. Dan setelah beberapa waktu dia benar-benar sudah tidak bisa menjadi juru kunci, rasa itu begitu nikmat bagi Mbah Kliwon. Nikmatnya menjadi orang biasa. Tapi usaha itu tidak mudah, lagi-lagi keluarganya menjadi incaran. Tapi atas dasar Mbah Kliwon yakin, karena dia juga mengalami sendiri bahwa hidup dan mati hanya Sang Pencipta yang tahu. Keluarganya dibimbing oleh para ulama, para kiai, termasuk gurunya sendiri yang sudah kembali ke jalan yang benar. Semuanya itu walaupun berat tapi bisa dilewati. Sampai singkat ceritanya 3 tahun Mbah Kliwon ini usaha melepaskan semua ilmu-ilmu hitam yang pernah dia lakukan bersama gurunya. Kan karena gurunya sendiri itu juga menginginkan untuk kamu menjadi orang biasa itu lebih nikmat, Kliwon, itu lebih nikmat. Kamu harus bisa, karena sesungguhnya apa yang kamu dulu pelajari dariku itu benar-benar aku menyesali. Untuk itu aku bertanggung jawab sama kamu, Kliwon, kamu sebagai muridku. Aku ingin muridku ini tidak menjadi sesat. Itulah dasar dia, yaitu Mbah Kliwon, yang diamanahi dan diwasiati oleh gurunya agar gurunya juga tidak kena dampak dari apa yang dilakukan muridnya, yaitu Mbah Kliwon. Dan setelah apa yang dialami Mbah Kliwon selama 3 tahun, dia kembali menjalani hidup seperti biasa dan keluarganya pun alhamdulillah sampai beberapa tahun kemarin masih dalam keadaan sehat walafiat. Tapi untuk saat ini Mbah Kliwon sudah tidak bisa menjadi juru kunci ataupun sudah tidak bisa melakukan hal-hal secara spiritual atau gaib. Dia lebih memilih untuk hidup menjadi orang biasa.
Itulah tadi cerita mistis yang dialami oleh narasumber kita. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman pecinta horor, dan sampai jumpa di video berikutnya.